Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Refresh Podcastan Kerehore. Saya Mang Henry. Saya Mang Opan. Apalagi? Ini episode keberapa nih? Episode keempat ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah episode keempat. Seperti biasa di channel ini kita akan ngundang narasumber ya. Undang Mang Henry ya. Undangan ini. Undangan, tapi bukan undangan nikahan, bukan. Ya. Takut ya Mang. Tapi yang pasti bukan undangan nikahan dan sunatan. Mang lemes amat sih Mang. kurang vitamin Pak gitu. Jadi kejar-kejaran produksi ya. Siap lah, mudah-mudahan terkejar ya Mang Henry ya. Mudah-mudahan siap lah. Kali ini ya, kita bersama seorang apa ya? Siapa langsung yang aja kali langsung ya. aja kali ya. Langsung aja kita undang dan hadir. Hadir. Hadir kalau meneditnya langsung ping hadir gitu. Ini dia. Ini sudah ada di sini bareng kita. Kira-kira siapakah gerangan beliau ya? Siapa Nanti coba? langsung aja kita simak dan kenalan langsung ya, Mang Henry ya. Iya. Siap. Nah, dengan siapa nih? Sebelumnya salam dulu ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat berjumpa dalam acara Refresh Podcast Podcastan Kerehore. Iya. Wih keren. Diapain dulu ya? Ya, gimana? pertama pasti kan introducing dulu ya. Siap. Jadi jare wong kene mah ya kenalkan dikit Iya, ya. siap. Boleh. Iya, Ya, perkenalkan nama saya Andi. Ya, panggil saja Andi. Andi ya. Jadi Mang Andi kalau di acara kita. Oh berarti iya, Mang Andi. Mamang kita kok. Siap. Mang Andi ya, saya asli Serang. Serang ya. asli ya. Serang. Tentunya dong. Iya. Siap. Jadi saya kebetulan memang hadir di sini dikasih kesempatan ya. Terima kasih sekali atas kesempatannya dalam acara sore ini. Mungkin sedikit dan banyaknya nanti akan saya ungkapkan profil saya. Iya. Tapi jangan banyak-banyak lah ya. Oh ya, kalau kebanyakan mungkin juga belenak ya. Khawatir nanti yang nonton, nanti viewer nanti belenak. Iya, mungkin sahabat-sahabat Kerehore penasaran Mang Henry ya, siapa sih beliau ini Mang Henry ini dan kenapa bisa hadir di kita gitu ya di sini. Mungkin nanti secara garis besarnya Mang Andi nanti bisa menjelaskan Garis besar. garis besar gitu ya. Oke. Lanjut. So, lanjut aja Mang Andi ya. Ditanya dong. Oh ya. Ya, oke. Tanya Mang Henry tanya tuh. Boleh dong. Iya. Jadi kalau ibarat jawaban itu ada pertanyaan. Betul ya. Jadi Udah saya nanya nih. Biar terungkap. Betul, siap. Jadi Mang Andi ini khususnya bergerak usaha di bidang apa nih? Kita lagi ngobrolin usaha nih. Iya, ya. Ya kalau usaha saya sih memang di bidang jasa. Jasa ya. Jasa berbentuk transportasi. Apa? Transportasi. Transportasi. Boleh dibilang kerennya travel? Sejenis Travel itu. apa-apa. Jadi di situ transportasi kan ada bidangnya juga ada reguler, ada travel. Enggak, maksudnya yang berbidang apa nama? Reguler. Transportasi. Reguler, maksudnya regulernya maksudnya reguler apa ya maksudnya? Ya? Kalau reguler tuh dia sudah jelas memang sudah paten ya. Sudah paten. Jadi secara sistem mungkin itu paten. Bidang usaha yang paten. Ya. Tepatnya di apa nih? Di transportasinya apa nih? Enggak apa-apa kan kita lagi coba ini. Ya, barangkali sahabat Kerehore juga nanti bisa ini ya. Apa nih? Ya kalau boleh ya, ini kan namanya juga kita. Boleh. Makanya kita undang ke sini juga. Boleh. Jadi sebenarnya kan ini saya bekerja di suatu perusahaan yang mungkin dibilang perusahaan ini sudah bukan tidak asing lagi. Jadi perusahaan ini sudah lama bergerak di bidang jasa transportasi, yaitu PT Indo Transport Abdi Mas. Itu perusahaannya. Perusahaan yang sekarang saya jalani. Itu. Dan untuk ininya sendiri, untuk mereknya? transportasinya, maksudnya transportasinya darat kah, apakah memang udara kah, atau laut kah, gitu? Oke. Iya. Itu memang bergerak di jasa transportasi darat. Meskipun jangkauan treknya atau lintasannya itu Jawa Sumatera. Jawa Sumatera. Bagi teman-teman sahabat Kerehore nih, Henry ya, kalau misalkan kalian nih mau berpergian, mungkin butuh informasi ya tentunya ya untuk jurusan tertentu Semarang atau Jawa. PT Indo Transport Abdi Mas. Abdi Mas. PT Transport Mas, Abdi Mas. PT Indo Transport Abdi Mas. PT Indo Transport Abdi Mas. Nah, itu. Oh, ini mah
Bus Handoyo dong. Ih, kok tahu sih? Ih, kayak di setting aja. Iya, kayaknya Enggak gitu settingan iya. cerita. Settingan ya. Kayaknya mungkin kayak teringat. Iya. Jadi memang ya Handoyo Group Iya, berarti ya? Handoyo Group ya. Nah untuk agen ini, maksudnya untuk ini nih di mana lokasinya dan kalau misalkan ya sahabat-sahabat Kerehore mungkin pengen tahu ya Bang Henry ya untuk lebih detail informasinya, agennya dan nanti lain sebagainya. Nanti. ya. Nah, pertanyaan saya adalah jadi Handoyo Group ini Kang Andi di situ juga ya. Itu dari kapan nih? Coba ceritakan. Kalau sejarah histori dari awal saya berkecimpung itu saya sejak 1997. Saya lulus SMA 97. Iya, betul. Kang Andi udah Baru lulus, udah di Handoyo Group ya. Baru lulus berarti Akang mah baru lulus, ya. baru lulus. Oh, iya. Saya juga memang kebetulan pas direkrut sama ketika itu pimpinannya paman saya. Itu saya baru lulus 1 Untuk tahun lah ya. pimpinan di mana? Di wilayah Merak. Oh, wilayah Merak. Jadi saya ditarik di wilayah Merak itu sebagai ya ibaratnya staff office lah ya kan. Jadi untuk mungkin kontrol, untuk tiketing, numpang gitu. Jadi dari awal dari basicnya sebagai operasional di office kantor gitu. Sebagai kepala cabangnya ketika itu paman saya. Waktu di Merak. Oh, jadi ada kepala cabang setiap daerah. Setiap daerah ada. gitu ya. Jadi kalau di bis itu mungkin perwakilan. Perwakilan. Kepala perwakilan. Nah, dari perusahaan yaitu paman saya dulu. Nah, segitu kan di mikrofonnya. Asik. Nah, segitu. Tapi saya dengar suara Mang Andi nih kayaknya mantap gitu ya, bulat-bulat gimana gitu terus. Ini Jadi keluar jalur nih. Jadi orang tuanya ini yang saya tahu ini adalah musisi senior di Banten. Waduh siapa nih? Salah satunya. Khususnya di musik orkes Melayu dangdut ya. iya betul ya. Iya, ada ya. Jadi kalau mengingatkan menyenggol-nyenggol masalah orang tua jadi sedih juga. Ya udah jangan. Iya, tapi Usap dulu keleknya. Kalau sedih usap dulu keleknya. Asik. Ya namanya juga mungkin entah Iya. bakat lahir kan. Iya, tapi memang suaranya sih kayaknya nih Mang Henry ya. Memang suaranya udah bawaan lahirnya udah ada turun gitu ya. Tapi enggak sendu-sendu melo ya enggak ya. Oke, Mandi balik lagi nih. Lanjut ya. Tadi historis 96 ya. 1997. 1997 itu merintis sebagai di perwakilan Merak dengan pimpinannya masih keluarga lah ya. Ya. Nah, setelah itu gimana tuh? Proses perjalanannya ya mungkin semua juga perlu belajar proses proses perjalanan itu paling tidak kan kita serap ilmu ya kan, penguasaan lapangan, terus mungkin penguasaan wilayah. Ini pemain bola apa gimana? Ada lapangan segala. Iya, yang namanya bidang. Striker. Ya, yang namanya bidang, Bang. Iya. Kang ya. Mang. Yang namanya bidang, Mang ya. Tenang, itu jadi ambruk nih. memang harus butuh yang namanya ilmu ya, dalam arti ilmu ini kan kita harus pelajari karena untuk penguasaan kita mengoperasikan bagaimana kita mengatasi situasi ketika ada trouble apa ya kan. Oh gitu ya tugasnya itu kayak begitu. Ya karena yang namanya perwakilan di setiap kota itu pasti kan namanya wilayah itu kan di suatu titik ini harus ada pertanggungjawaban, dalam arti tugasnya bebannya apa sih aja sih yang sejauh mana sih tanggung jawabnya nih gitu kan. Paling tidak perwakilan harus sudah bisa menguasai dan mengaplikasikan tugasnya tersebut. Sahabat Kerehore. Jadi intinya adalah nggak mudah juga ya. Iya, jadi memang tuntutan tanggung jawabnya juga memang nggak gampang juga ya. Maksudnya nggak kecil juga ya. Dan ini waktu itu setelah dari staff beralih ke mana? Kalau saya jadi tidak terpaut dalam satu mungkin kalau ini kan divisi ada gitu divisi ya. Jadi saya berpikir kalau misalkan pemanfaatan atau peluang ini cuma dicapai hanya segini kita cukup puas, kayaknya nggak mungkin gitu kan. Karena semakin tahun itu peluang itu semakin banyak tantangannya. Jadi di situ saya mungkin menciptakan suatu ya ibaratnya
ide ataupun gagasan-gagasan yang dari diri saya sendiri. Ya kalau boleh dikatakan simbiosis mutualisme ya. Jadi bahasanya banget. Pengembangan konsep usaha ini seperti apa nih ke depannya. Gitu. Ya. Jadi memang harus ada, kita juga harus memang melihat progres ke depannya. Progres ke depannya gitu. Karena perusahaan ini bidang jasa ini memang harus mengikuti selera pasar. Nah, ngomong-ngomong nih Kang Andi, itu Handoyo Group itu apakah ada jenis busnya Handoyo semua apa gimana? Itu berarti Handoyo itu nama busnya apa namanya? Nah, jadi nama PT-nya itu nama PT-nya kan PT Transport Indo. Abdimas. Ya betul. Busnya, Mungkin yang dimaksud produknya lah ya. Kang Edi produk. Oh iya. Ya terus dong, namanya kita menjual kan harus ada produknya dong. Nah, produknya itu adalah bus Handoyo Group ya. Iya. Bus Handoyo Group. Itu yang saya tahu Handoyo Group itu kan ada merek apa lagi gitu tuh di PT Indo Transport. Betul Kang Erdi. Jadi seiring dengan berjalannya proses perjalanan perusahaan ini, mungkin perusahaan juga punya siasat-siasat. Jadi dia strategi ya. Agak kerenan dikit. Agak kerenan di strategi. Ya. Jadi wong pengen masih siasat. Ih kayak wong perang baik. Iya. Jadi yang namanya Handoyo itu mungkin kalau boleh katakan itu produk awal ya, produk awalnya. Terus namanya bus Handoyo. Bus Handoyo. Dari awal sudah Handoyo. Handoyo. Terus ditambah berkembangnya akhirnya jadi Mandala. Mandala, bus HD Mandala. Transport. HD Terus Transport. sekarang Indotran. Jadi mungkin untuk strategi pasar di itu bus-busnya. Jadi tadi ada apa? Handoyo, Mandala, Indotran, sama HD Transport. Iya. Nah, itu jalurnya apa aja tuh? Tujuan apa sih jurusan apa? Ya, trayek ya. Jurusan apa? Trayek. Itu jurusan teknik industri apa? Kimia, teknik, kemik. Mungkin sama seperti itu sih. Jadi jangkauannya ini misalkan jangkauan terus pasarnya ini yang kita target usernya seperti apa? Menengah ke bawah atau menengah ke atas? Oh, memang ada kelasnya juga. Ada kelas-kelasnya, spesifikasinya ada. Jadi mungkin perusahaan memahami sekarang ini yang lagi booming nih apa nih pasarnya nih, VIP kah, eksekutif kelas itu kelasnya ya. Tapi kalau jangkauan apa jalurnya trayek terjauh untuk saat ini kalau untuk Sumatera itu sampai Dumai, Riau, Ujung Batu ya. Mantap ya. Ya lumayan. Untuk ujung Sumatera itu sampai Riau dan Ujung Batu Pekanbaru. Halo sahabat Kerehore Riau. Halo orang Riau. Mungkin pernah ada yang naik bus Handoyo. Yang mau ke Pekanbaru Riau atau sekitarnya, Palembang, Jambi yang melintasi sekitarnya. Coba lihat ada bus jangan ragu. Iya. Inilah Handoyo Group. Iya. Nah, kalau untuk Jawa, untuk Jawanya ya. Jawanya sampai Jawa Timur, sampai ke Malang, Surabaya, Malang, dan lintasan sebelumnya mungkin dilalui itu dilayani sama kami. Dan mungkin untuk dalam beberapa waktu ke depan akan semakin lebih berkembang dan jauh sampai ke ujung Pulau Jawa yaitu Banyuwangi. Oh Banyuwangi. Berarti ujungnya Riau, Sumatera. Jawanya Kalau Banyuwangi. Jawanya Banyuwangi. Nah, ini Mang Erdi mungkin kan semua mungkin ada sahabat-sahabat Kero yang pengen waktu itu mungkin dadakan, waktunya juga. Nah, di sini yang pengen saya tanyakan, apakah ada hotline yang 24 jam untuk penerimaan tiket atau untuk pembukaan tiketnya sendiri? Apa memang ya ada batas jam tertentu? Oh ya, tapi nanti Mang Andi sebelum ke situ saya mau nanya lagi nih. Nanti tuh di akhir nih, bisa dijelasin nih. Siap. Berlanjut lagi, tadi kan tadi udah tentang Handoyonya tuh berarti jurusannya dan sebagai macamnya seperti itu. Nah, saya pengen tanya nih, berarti dari 97 ke 2021 ini berapa tahun tuh? Coba hitung. Nggak kerasa juga Bang Ria. Coba berapa coba? Ya berapa tahun? Saya tidak menghitung, nggak kerasa ya. Intinya sih ada sekitar udah 23 tahun. Nah, 23 tahun perjalanan itu. Berarti kan setelah jadi staff segala macem gitu ya. Berbagai divisi gitu ya. Berbagai divisi. Nah, sekarang ini posisi Mang Andi ini
sebagai apa nih? Aduh, kasih tahu jangan. Ya, harus dong. Biar tahu, biar sama teman Kerehor ini tahu ya. Henry Ya, gitu. sebelumnya minta maaf ya. Ya, sama apa? Terima kasih. Lebaran kemarin udah dimaafin. Iya, tapi tidak. Deketin Om. Ya alhamdulillah tidak menghilangkan rasa syukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Posisi saya sudah menjadi kepala perwakilan ya kalau di suatu wilayah di Merak. Di Merak ya. Mencakupi wilayah Cilegon, Serang, Cikande dan sekitarnya. Oh, banyak juga ternyata. Jadi 20 tahun udah jadi kepala perwakilan Merak nih ya. Iya, lama-lama nanti nih semuanya nih nanti bisa dipegang ya wilayah. Kalau jadi presiden Pak ya. Amin Pak. Ya kalau saya sih mengalir seperti air Bang ya. Oh, Ya iya, maksudnya ketika memang perusahaan itu memberikan saya kepercayaan, entah mau di wilayah mana, saya siap. Siap Ya, ya. ibarat kalau pasukan tuh kalau sudah dipinta komandan siap. Harus siap. Kayak SpongeBob ya. Asik. Aku siap. Asik. Oh Siap, gitu. Pak. Jadi merintis gitu ya. Nah, apa pengalaman-pengalamannya yang paling unik Yang paling sebagai unik, mengurusi yang, jadi perwakilan Merak ataupun selama Mungkin ada yang di pengalaman grup yang nggak Handoyo bisa nih. dilupakan, entah itu tragedi apa, takut ada kejadian yang mungkin yang nggak bisa apa dilupakan. ditinggal mantan gitu. Asik. Wih, kayak dikit lagu dong. Siapa tahu kan pengalamannya di dunia bus nih yang paling menarik itu paling apa? menarik itu apa? Kalau inget lagu Jody dong. Ya mungkin semua punya cerita ya Bang ya. Ya Kang ya. Ceritanya itu kalau yang paling saya ingat itu Iya, nggak bisa lupa itu. nggak bisa lupa itu ketika Ngutang belum dibayar gitu. oh itu jangan diekspos dong. Oh iya dong. Itu privasi asik. Apa. Ketika mungkin berusaha dalam pencapaian misalkan suatu target. Gitu ya. Itu tuh. Jadi Penumpang sebanyak-banyaknya. bukan saya cerita yang susah-susah ya. jadi cerita bukan karena yang trouble ataupun musibah. Iya, bukan. makanya yang menarik nih, yang Yang paling unik. menarik karena challenge ya. Ya. Yang kita kupas di sini adalah challenge-nya. Mungkin pengalaman Tantangannya, lebih betul. kayak ini kayaknya enak amat ya program. Belum tentu karena Apa tuh pengalamannya tuh? jadi mungkin kita memang harus paham dalam suatu misalkan ada program perusahaan kita harus punya yang namanya pencapaian, itu target. ya. Oh, itu pengalamannya. Jadi bagaimana proses untuk mencapai targetnya itu? Targetnya itu, Tantangannya itu. iya Di jadi saat di lapangan. betul. Jadi tantangan yang Keren amat pengalamannya. yang sedang saya alami sekarang contohnya ini program yang saya sedang jalani yaitu reguler seri M ya. Oh, yang Seri bus M. Handoyo terbaru itu ya? Yang seri M. Seri M ini. seri M. Seri warna kalau nggak salah warna pink, Mang. Pink apa ya bahasanya? Jingga apa? Pinky. Pinky. Itu keren, Mang. Oh, ya. Sebab saya juga sebenarnya Pinky Mang boy. saya juga pecinta bus. Oh berarti Desain bus gitu. Saya suka. Ya. termasuk ini enggak Tapi anggota bis community enggak? nah, cuman saya nggak masuk, hanya penikmat aja lah. Makanya saya tahu seri M. Ya. Seri M ya. Seri M karena brosurnya bikini saya. Cocok. Makanya saya tahu. Cocok. Saya jujur saya baru pernah lihat dan baru dengar nih. Karena gitu, Seri M Refresh nih. Design juga kan kerjasama juga. Oh gitu ya. Ada grup di semua cetakan mulai dari tiket, brosur, spanduk, banyak lah Mang Andi ya. Makanya ini menarik nih. Oh itu terbaru programnya seri M tuh ya. Sekalian promo dong ya. Boleh banget nih justru Untuk Wong Serang, Wong Cilegon, sekitarnya ya, Wong Cikande, Wong Cili. iya, Wong Ciujung. Kalau ada destinasi ke tujuan kota-kota seperti Sragen, ya. Ngawi, Madiun, Nganjuk, Mojokerto, Surabaya, Malang, Hafal ya. hubungi nomor saya di bawah di sini ini. ya. Ya. Sahabat-sahabat Kerehor. Saya aja belum pernah ke tempat yang Mang Andi tadi sebutin. Paling jauh Pangandaran. Nah makanya nanti ini untuk hotline sendiri, makanya saya bilang tadi di awal. Baru nih jawab. Apakah nanti itu bisa 24 jam bisa kata Mang Iton 24 jam tadi. kah? Apakah memang ya ada jam tertentu saja gitu untuk Ada. Oh ya. Jadi kita
kita mengacunya kepada moto. Moto ya. Perusahaan ini ada motonya, Bang. Iya, nggak ada motonya. Jadi motonya ini abdi masyarakat. Abdi masyarakat. Jadi abdi masyarakat. sahabat Ya. Masyarakat. Segitiga itu ya. Saya baru tahu nih. Emang ada tulisannya nih. Baru ingat Abdi ya masyarakat. Herdi. Saya baru ingat nih. Oh, harus Iya. Jadi kenapa kibarkan dong motonya Handoyo itu bisa motonya abdi itu masyarakat, ya. tuh. Ada Saya sempat nanya cuman lupa jawabannya waktu itu. Kemungkinan ya mungkin owner sendiri pemilik perusahaan ini Bapak siapa tuh? sekarang sudah almarhum. Beliau itu adalah pendiri sekaligus owner sejak berdirinya PT. Waktu itu belum PT ya. Oh, belum. Mungkin perizinnya masih baru mungkin atau CP atau PO dulu ya. Oh iya, PO. Dulu kan PO PO Handoyo Group itu ya. PO itu kan perusahaan otobis Iya. ya. Itu memang motonya sudah ada sejak berdirinya itu, jadi abdi masyarakat. Oh, dari dulu kan udah ada. Sudah ada logonya, sudah ada motonya. Maksudnya itu abdi masyarakat? Mungkin beliau Kan biasanya abdi masyarakat itu PNS. Iya. Iya, betul. Kalau sekarang apa namanya? ASN. ASN. Ya, Apakah ini Handoyo Group ini apakah ASN juga? mungkin gini, jadi kan kalau pengabdian tuh bukan berarti dalam Iya, dalam bentuk itu aja. Dalam bentuk ASN ya. Jadi namanya mungkin pengabdian tuh ke masyarakat itu mungkin inilah persembahan dari PT Indo Transport Iya, Abdi Mas kepada masyarakat. Mungkin entah mungkin kebutuhan Betul. penumpangnya. Ketika misalkan ya bilang tadi itu, apakah suatu saat tengah malam Iya, itu bisa? dia. Saya pastikan bisa. Jadi jawabannya itu ya. Nah itu makanya kan gini, biasanya kan memang ada keperluan yang mendesak yang Ya, nah ingat itu. mau tiba-tiba mau itu. pergi mendadak. Aduh. Nah bagi teman-teman sahabat Kerehure nih, kalau misalkan kalian mendadak dan darurat ya tentunya Mau kalau pergi ke daerah-daerah Jawa Sumatera. nah yang udah nanti kita nih nanti kita betul untuk ininya sekali. di sini ya. Itu bisa. Itu bisa ya ada hotline tertentu 24 Ada, jam. langsung aja kontaknya hotline-nya saya. Siap. Langsung ke perwakilan Meraknya nih ya, kepala perwakilan Merak nih. Mungkin kontaknya itu lewat saya langsung. Nanti saya mungkin ketika misalkan entah jam tengah malam jam berapa kita ada tim di bawahnya Untuk saya akan melanjutkan melanjutkan lagi soundingnya ya. kebutuhan atau permintaan dari konsumen. Jadi dedikasinya luar biasa ya Bang Henry ya untuk Alhamdulillah. untuk perusahaan. Makanya abdi masyarakat. Abdi masyarakat, itu masyarakat. tadi. Handoyo abdi masyarakat, abdi ma Erdi. Pengalaman saya itu pernah suatu ketika ada urgent lah mungkin dia tengah malam Iya, telepon saya, mungkin agennya sendiri yang dituju di wilayah Ciujung ya. Oh di Ciujungan. Ada agen. Orang tersebut, penumpang tersebut domisili Ciujung. Cuman mungkin dia ketika mendatangi agen Ciujung, agennya nggak ready, udah off. Oh gitu ya. Ya itu. Nah itu mungkin terbatas dia. waktu. Nah, itu. Menarik nih masalah agen. Jadi PT Indo Transport Abdi Mas ini memiliki agen-agen juga nih ya. Punya jaringan, punya Agen apa agent nih? ya kalau orang kita agen aja. Agen ya? Iya. Agent. Kalau ini agak kerennya agent. Agen. Nah, Mang Andi, saya mau tanya nih, kalau misalnya memang agen nih bisa jadi agen, itu peluangnya gimana? Gimana peluangnya? Peluangnya sangat ini ya. Saya sangat nih, besar. saya bisa berarti ya. Bisa. Pengen jadi agen buat jual tiket Handoyo Jawa Sumatera Sangat nih. bisa Sangat sekali. bisa ya. Oh gitu ya. Ya. Itu kan akan bermitra dengan saya Selaku perwakilan Meraknya untuk ya. perwakilan Merak untuk di wilayah Serang dan sekitarnya. Nanti akan terkonek langsung dengan pusat. Keren. Jadi bisa ya kalau jadi Bisa. agen. Jadi ibaratnya saya jembatannya kan. Gitu siap. Jadi memang terbuka lah ya. Terbuka lebar lah ya. Terbuka luas. Itu berarti kita gimana kalau pengen jadi agen tuh misalnya nih. Saya lah misalnya. Satu lokasi. Persyaratannya Terus ini. persyaratannya seperti perizinan kayak domisili usahanya di mana, wilayah mana nih Kang Erdi nih misalkan ya kan. Oh, area usahanya Area di mana? usahanya. Yang mau agen yang mau dibuka daerah Mau dibuka mana? daerah mana titiknya. Oh, gitu. Terus sambil lihat juga prospek ini penumpang ini Yang mau pergi nanti itu ya progresnya ya. travelingnya kemana? ini tujuan ini kemana ini yang kira-kira dominan nih gitu. Oh, nanti disurvei. Iya dong. Kan kalau kita buka ibaratnya harus tahu itu Iya, doang, menguasai harusnya, doang, betul, lapangan juga harus tahu dong gitu. Jadi Nggak Berarti sekedar setelah hanya membaca areanya di mana gitu tuh. Nanti tinggal disurvei. Nanti kita udah bisa mulai itu ya. sudah bisa Semua mulai. tiket apa yang disiapkan itu udah langsung dari
perwakilan Merak, Sudah dari Handoyonya. perwakilan Merak. Oh, berarti sahabat Kerehore ya benar sahabat Kerehore nih. Iya, betul. Ini Jadi, peluang juga peluang nih ya. buat, Teman-teman yang memang modalnya tidak punya yang mau banyak gitu, bermitra kan. gitu ya. Itu bisa bermitra juga tuh. sih Lumayan gitu ya ya. hasilnya Mang Andi. Meskipun tidak stay, kita tidak menutup untuk online. online Ya, misalkan online hanya sebatas misalkan via WA group gitu kan. Misalkan dia nggak mau buka tempat nih, nggak punya Oh, bisa. Oh, jadi bisa ya. Bisa. Wih, keren. Jadi saya tidak menutup, malah membuka ibaratnya kesempatan. Jadi walaupun kita di rumah gitu tuh bisa buka agen secara online gitu Bisa. ya. Ada tempat. Yang penting ada penumpang bisa dilayani. Ada penumpang bisa kami layani. Ya, berarti memang betul-betul progresnya nih luar biasa. Progres Jadi Kerehore ini. Kerehore. Daripada nganggur mungkin ya. Iya, Kita itu bingung mau usaha-usaha apa gitu kan. Ya bisa cobalah, Iya. coba. Bisa dicoba. Iya. Jadi teman-teman sahabat Kerehore yang di sini yang kita hadirkan ini Langsung ya. Oh, langsung dong ya ini kepala Kepala ininya, perwakilan ini, Meraknya nih perwakilannya loh untuk ini. PT Indo Transport Mas Abadi. Abdi Mas ya. Jangan lupa hubungi nomor. Nah, jadi hotline-nya juga sama ya, Sama. Bang Andi ya siap. Tetap satu pintu. Luar biasa. Ada nggak balik lagi nih ke pengalaman nih? Ada nggak pengalaman yang tidak mengenakannya nih? Tadi kan yang menarik tuh bagaimana pengalaman Mang Andi untuk mencapai progres tuh ya, tantangan challenge itu. Nah kalau yang kurang mengenakannya apakah ada apa enggak nih? Ada, ya pastinya ada. Yang namanya suatu pengalaman itu dalam suatu bidang apapun pasti ada. pasti ada ya. Bidang usaha apapun. Tapi kita tidak tidak harus mungkin kaget dan harus mungkin kita terpuruk di situ ketika memang suatu permasalahan yang sangat memang berat. Karena ya itu tujuan kita yang lebih besar, ada tujuan yang lebih besar. Pengalaman kalau diceritakan mungkin banyak Kang Herdi ya, namanya kita sudah 2 dekade ya menjalani ya. 2 dekade. Kalau sudah kita mungkin bukukan Kalau kayaknya anak enggak. gadis mah udah perawan. Oh iya dong. Udah perawan. Jadi mungkin kalau kita harus jabar-jarkan mungkin nggak cukup 1 album Iya, atau 2 betul, album. betul. Iya. Tapi pernah ketika misalkan ada suatu trouble di lapangan, ya mungkin hanya tantangannya ini aja sih Kang. Ya mungkin capek, ngantuk, iya itu. terus biasa kan Tapi memang ada tim khususnya juga berarti. waktu. Ya kita ada tim, jadi tim kita khususnya. tidak bekerja sendiri, Siap. kita bagi karena biar semua itu semua berjalan. Jadi ketika ada trouble, yang ngurusin trouble siapa nih timnya. Tapi ketika yang pengoperasional bis yang harus memang berjalan tetap ada. Jadi enggak ibaratnya enggak harus off ketika ada masalah. Berarti bersinergi lah ya. Ya, tetap harus jalan. Nah ngomong selama emosi Kebiasaan. kebiasaan. Ini kopi ya kan ya? Oh iya, dong, iya. kopi dulu. Kayaknya kopi ini menantang sekali. Wong Serang ngopi di peti. Mang Andi, selama Mang Andi jadi perwakilan kepala perwakilan Merak nih, udah kira-kira kehitung nggak udah berapa agen yang di bawah perwakilan Merak yang sama Mang Andi ini? Jumlah total Kurang lebih lah. Ya, Jumlahnya itu udah ada berapa agen yang bermitra? Yang bermitra dengan kayaknya kalau untuk yang penunjukan tetap dari saya ya, mungkin sekitar ya Oh memang ada penunjukan tetap tuh gimana ada. maksudnya? Jadi ada satu titik misalkan ini kamu wilayah ini kamu misalkan. gitu. Misalkan si Ujung, iya. Ujung si A iya. gitu kan, si Serang si B gitu kan, Cilegon si C Oh gitu. gitu. Tapi si A, si B, si C ini juga itu dia membuka jaringan juga. Oh gitu. Dia jadi ngesub. Jadi ada semacam surat gitu. Sub agen ada suratnya khusus. ada penunjukan kemitraan kepada di wilayah Tapi tersebut. kalau yang tadi yang dibicarakan misalnya kita online pengen nih, coba itu nggak usah pakai surat nggak apa gimana? usah Oh karena gitu ya. Oh ini hanya bagian dari jaringan, hanya jaringan yang sudah ditunjuk itu. iya. Oh gitu. Jadi Keren juga ya. Iya, keren. Ya baru tahu nih di dunia bus ada yang begini ya. Tentu Hando itu abdi negara, abdi negara. Abdi masyarakat. Oh, ya, abdi masyarakat. tapi betul iya negara juga kalau nggak ada masyarakatnya Itu bukan dia. negara. Oh, iya. Betul, iya betul Mang Andi. Oh, Ada iya. pembelaan. Jadi baru paham nih. Jadi saya cuma bikinin brosur-brosurnya aja. Iya. Saya nggak paham sistem. Iya, berarti kan memang sistemnya di bawahnya juga memang Oh, rapi juga ya, ternyata. Betul ya. Keren juga, keren, juga. Keren sih.
Nah, gimana? ada apa lagi? Ya seiring berjalannya waktu ya, zaman ya, mungkin kita juga harus peka. Betul. Masyarakat ini apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat nih? Ya. Gitu. Sekarang Kitanya ini juga harus ngelihat itu kita ya. harus jeli, harus peka, dan kita juga harus bisa ibaratnya sampai ke opini masyarakat yang sekarang ini. Apalagi sekarang ini kan berat ya. Betul. Kita sudah kena masa musibah pandemi ini, kan? ya kan? Betul. Mungkin kita juga harus memahami situasi seperti ini. Yang dibilang ya strategi pasar tadi Kita harus itu. melihat lagi strategi. Betul. Sedangkan kompetitor juga banyak ya. gitu. Jadi kita harus punya yang namanya strategi. Apalagi sekarang saya lihat itu jenis-jenis besi itu udah mulai mantap ya. Makanya saya suka bus itu. Saya rasa tidak kalah dari perusahaan-perusahaan lain ya, karena perusahaan kita kebetulan mungkin tapi kayaknya yang saya lihat ini udah kayak perusahaan sendiri ya. Udah kayak ownernya. Itu dia. Iya, benar. 20 tahun loh. Iya, benar. Mungkin itu bekas berkat hasil kerja keras. Ya, jarang-jarang. Artinya saya ngelihat orang yang memang kerja, tapi dia ya cuma kerja aja gitu. Tapi kalau yang saya lihat dari Mang Andi ini, udah kayak perusahaan sendiri aja itu, udah ownernya gitu. Kalau saya pribadi Bang Henry ya, kalau dengan Mang Opan mungkin berinteraksinya dengan Mang Andi, maksudnya baru berinteraksi tadi, tapi memang beberapa itu kesannya emang udah, berarti emang gampang nyairin gitu loh, gampang gitu ya adaptasi. Pantesan jadi kepala perwakilan. Tidak salah berarti. Memang kerja kerasnya ini. Iya. Bisa saya simpulkan sih Bang sebenarnya. Ya, satu aja kata aja. Ya maksudnya kalau kita kerja dari hati. Nah itu itu tuh. Dalam. Kalau dari hati. Sebentar. Catat nih. Sahabat Kere-Kore. Kalau kita kerja dari hati, apapun bidangnya, apapun pekerjaannya, itu akan indah menjalaninya. Betul. Meskipun di tengah perjalanan pasti ada patah hati, ada ditinggal mantan, ya kan? Diutangin orang gak dibayar. Pasti. Itu kan namanya juga kan proses. Proses. Yang penting di mana di situ kita ada kata sabar juga tentunya. Oh iya dong. Harusnya. Passion ya. Mungkin ada pesan-pesan nih sebelum kita akhiri Mang Andi buat sahabat Kere-Kore apa? Mungkin gini Mang Andi, pesannya untuk terakhir nih maksudnya gini, bukan terakhir. Nasi goreng, celele. Maksudnya dengan masa yang disebutkan tadi pandemi ya, maksudnya apa sih yang mau disampaikan dan apa sih kira-kira dari Mang Andi sendiri untuk apa nih buat sahabat Kere-Kore nih, entah pesan hidup, pesan apa, pesan bakso. Kalau saya hanya satu untuk pesan. Ya, ketika misalkan ada kebutuhan dalam perjalanan dong, ada hubungan dengan perusahaan kita dong. Jangan lupa telepon aja kontak yang sudah tadi tertera. Misalkan, aduh saya ini tengah malam urgent misalkan ya kan. Saya ini ada keluarga meninggal, ada keluarga sakit, ya hubungi aja langsung saya. Dengan jurusannya dari yang untuk Jawa apa aja nih? Komplit. Komplit ya. Nanti bisa ditayangkan Merak sampai Banyuwangi. Jawanya sampai Banyuwangi. Merak sampai Riau. Mungkin lebih jelasnya nanti di link deskripsi di bawah nanti kan kalau kita pengen ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol ya, masalah tadi bermitra juga silakan. Terus juga tidak menutup untuk paket wisata. Jadi kita ada divisi wisata juga. Oh gitu ada ya. Ada. Barangkali tim sekolah nanti yang study tour, Wali Songo, Siap. kita sudah ada unitnya, divisinya ada. Atau mau pergi sendirian, pakai bus sendirian juga masalah ya. Charter bisa langsung sendiri. Satu isinya cuma saya doang misalnya. Bebas. Bisa ya. Yang penting ongkosnya cocok. Cocok. Nah, itu dia betul. Oke. Iya. Karena menurut saya sih karena memang itu tadi ya, kayak kemarin kejadian kan temen darurat tengah malam dan ternyata memang sekarang kita sudah menemukan solusinya Mang Henry gitu solusinya. Ya. Nah, itu jadi kita ketemu juga nih akhirnya solusinya. Jadi kalau misalkan ada saudara atau teman kita yang nanti ini ya bisa lah ya langsung bisa hubungi. Dan pengalamannya juga ya ternyata ya jangan diragukan lah. Otomatis kalau sudah kayak seperti ini jangan ditanya untuk busnya sendiri, udah pasti ya udahlah gitu kan, di atas rata-rata udah sangat ya baratnya nyaman dan mengikuti perkembangan zaman. Oke, jangan lupa subscribe, jangan suka subrek ya, like, komen.
Masih di Refresh Podcastan Kere Hore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.